Finally, 3 pasangan Capres-Cawapres sudah daftar ke KPU. Betul banget, dan finally kita balik lagi di Ribet, ringkasan berita terkini. Yes. Oke, gak sabar nih bahas yang rame-rame. Kita udah lama juga ya, Udah lama ya? Gak nongol ya, ribet ya. Saya udah kangen syuting loh. Oh gitu ya? Yeah. Maaf ya, kita agak-agak sibuk. Oke, lanjut aja ya. Yap. Oke, Silakan. berita pertama. Kok agak-agak kaku ya kita? Mungkin harus kenalan lagi? Kaku kayak seragam baru. Oke, berita pertama, apalagi kalau bukan soal pemilu 2024 ya. Kita ambil aja dari CNBC Indonesia yang isinya peta koalisi Capres 2024 terbaru. Ini seru nih, Anies versus Prabowo versus Ganjar. Di sini tertulis kalau 3 koalisi parpol pengusung ketiga Capres sudah memenuhi syarat presidensial threshold untuk Pilpres 2024. Di koalisi pendukung Pak Anies ada Nasdem, PKB, PKS, dan didukung satu partai di luar parlemen itu ada Partai Umat. Lalu Pak Prabowo didukung oleh, ini rembukan banget ya, ramai banget nih. Ramai banget Prabowo. ya. Didukung oleh Gerindra pastinya. Ada Golkar, PAN, Demokrat, dan di luar parlemen ada PBB, Partai Gelora, apalagi nih, PSI. Lalu dapat kabar juga ternyata Partai Aceh itu mendukung Pak Prabowo juga. Partai ini ya, Partai Aceh ya. Betul. Lalu Pak Ganjar yang berasal dari satu-satunya partai yang nggak harus berkoalisi, punya PDIP tentunya, Yep. PDI Perjuangan. Lalu ada PPP, P3. Dan dari luar parlemen ada Perindo dan Partai Hanura. Oke, ini luar biasa ya. Sepertinya kalau ngelihat dari jumlah partai pendukung sih kayaknya Pak Prabowo udah menang banyak ya. Ya nggak sih? Kursinya juga kayaknya Pak Prabowo udah menang sih. Berapa ratus gitu, melebihi dari berapa ratus? Berapa lapis? Ratusan. Udah cukup banyak sih. How do you see this? Berapa putaran menurut lo gak kalau melihat begini? Nah, walaupun banyak pendukungnya ya, tapi menurut gue tetap sih 2 putaran ya. Karena kenapa? Karena kayaknya susah deh untuk meraih suara lebih dari 50%. Karena itu kan syaratnya kan, Lin. Nah, dan gue yakin nih masa pendukung juga terpecah ke kandidat capres. Misalnya contohnya nih, maksudnya kayak gimana gitu? Contohnya nih kayak ke PDIP, nggak mungkin dong cuma ke Ganjar aja, Ganjar Mahfud. Pasti sebagian gue yakin ada yang ke Gibran juga, Prabowo Gibran. Gue yakin. Nah, Iya, contoh lagi ada juga ini masa dari Nahdlin, dari NU. Oke lah, Caimin itu kan katanya menguasai konstituen ya kan, menguasai Jawa Timur gitu. Tapi nggak sedikit juga yang ke Pak Mahfud. Betul. Ya, walaupun katanya Pak Mahfud itu bisa dibilang bukan orang NU secara struktural, iya kan? Kalau gue pikir sih kayak kurang lebih petanya tuh kayak gitu. Jadi kayak nih satu wadah pendukung nih, ini kepecah-pecah nih. Nih gue kemana? Nih kita harus kemana gitu. Tapi pecah-pecahnya belum terdengar dari koalisi Prabowo ya. Justru terdengarnya dari PDI Perjuangan. Yeah. Kemarin datang waktu daftar ke KPU ternyata ada yang bawa, ternyata mereka mengaku bahwa mereka kader PDI Perjuangan. Lalu tadi juga dari PKB tentunya terpecah. Tapi dari Pak Prabowo belum ya. Malah kayaknya kompak ya. Kompak ya. Apakah biasa loh. Kandidat pemenang? Belum tahu ya. Jangan sensi. Kita hanya melihat fakta yang sudah faktanya aja. Fakta data dan apa yang terlihat dari berita yang tersiar ya memang kelihatannya begitu sih. Kayaknya Pak Prabowo kayaknya menang banyak gitu. Terus udah gitu kalau gue ngelihat elemen-elemen pendukungnya, Rin. Jadi contoh nih ya, nggak nyangka nih pas deklarasi tiba-tiba ada Habib Lutfi. Iya. Ada Habib Lutfi. Dah. Terus udah gitu Kaisang, ya kan, ketum PSI kita dari yang anak muda banget ini, dia sempat bilang mention, terima kasih juga buat relawan pendukung Bapak Presiden. Wah, itu udah jelas dong, ya kan, arahnya kemana gitu. Kalau menurut kita gitu, nggak tahu nih menurut teman-teman buat para penonton ngelihatnya kayak gimana sih gitu, ya kan? Tapi lo mau nggak jadi relawan? Jadi tim pemenangan deh, masuk tim pemenangan salah satu.
kalau menurut gue ya, kalau misalkan Worth it nggak? gue mengerjakan sesuai kapabilitas, maksudnya bidang pekerjaan gue gitu. Misalkan di dunia kreatif, kenapa enggak? Promosi ini gue tahu dia promosi. Loh, nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. oke, Jadi kalau menurut gue gini, ngedukung tuh nggak, jangan ngedukung buta gitu ya. Cinta Bahasa buta. kerennya tuh taklid, wah gitu kan. Jadi kalau misalkan lo ngedukung gitu kan, ngedukung seseorang tokoh gitu, tapi ketika lo kerja di tim pemenangan, lo mengerjakan apa sesuai background atau skill lo, itu nggak apa-apa banget sih menurut gue gitu, ya kan? Setuju. Jadi berarti lu mau ya? Kenapa enggak? Kalian mau jadi tim pemenangan? Harus dibayar nggak? Oh. Tim pemenangan Putin mungkin. Jangan ngomong Kejauhan ya? Oh iya bener. Arahnya kemana? Oke. Oke lah, kita lihat ini ya. Tinggal Kelanjutannya debat capresnya ya. Kelanjutannya Kemarin seperti apa? Gue gitu. sempat agak apa ya? Bukan worry sih, gue kayak ngelihat Pak Mahfud MD itu kan, beliau sangat secara kalau substansi udah Yeah. gitu dia udah menguasai banyak level ya gitu. Iya, apalagi kalau soal hukum, Lin, wah udah nggak usah ditanya deh Betul, beliau ya kan. gitu. Dia udah di eksekutif, Iya. dimanapun dia udah pernah ngerasain gitu. Jadi Akademisi juga. Betul. Jadi dia udah pasti menguasai knowledge-nya sebenarnya. Nah, Iya. kemarin tuh gue sempat mikir nih, Mas Gibran apa bisa Kalau head to head gimana ya pas debat ya? Iya, Nyampe nggak ya? Tapi setelah kemarin melihat dia di Deklarasi ya. kayaknya dia cukup dan percaya diri banget. Pede dan, banget. Dan ketika dia kan dia sempat tuh bawa papan yang dia mungkin Program-programnya ya. Iya. Preview program-programnya. Exactly, gitu. Yang istrinya sempat ikut juga loh. Bener. Ya mungkin posisi dia jabatan dia sebagai wali kota justru menguntungkan, karena sebenarnya dia lebih dekat dengan masyarakat, dia Iya. tahu apa kebutuhan yang ada di bawah. Betul. Dan itu setelah gue pikir-pikir, wah, dia sangat bisa menyaingi Pak Mahfud dalam hal ini. Iya. Gitu. Gue kemarin ngeliat komentar salah satu tokoh, gue lupa siapa gitu kan, dia bilang gini, jabatan wali kota itu jelas lebih Sulit ya. lebih sulit gitu kan dibanding sekedar jabatan wapres. Jadi Betul. secara nggak langsung, udahlah kalau wapres mah dia udah pasti bisa. Kata si tokoh itu ya gitu. Iya, gue tahu sih. Hmm. Kita lihat aja. Mudah-mudahan dari debat capres nanti kita Iya. akan lihat siapa wakil presiden. Kita udah tahu lah ya capres. Iya. Tapi wakil presiden ini siapa aja yang bakal jadi formalitas Ya, atau siapa yang beneran bakal kerja, gitu ya. kita tungguin ya. Kita tungguin. Berita kedua, silakan Oga. Oke, berita kedua kita ambil dari kompas.com. Nah, Presiden Jokowi resmi lantik Letnan Jenderal Agus Subianto jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, pasti beberapa penonton kemarin nyimak gitu ya, sempat nyimak di TV. Nah, ini ada berita yang menarik nih. Jadi tertulis kalau sepanjang karirnya di dunia militer, Agus Subianto ini sering bersinggungan atau beririsan dengan Pak Jokowi. Jadi ketika beliau menjabat, Pak Jokowi juga menjabat. Jadi contohnya nih, waktu menjabat sebagai Dandim di Surakarta ya kan, dalam kurun waktu 2009-2011, Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo. Menurut lo gimana? Kayaknya nggak tahu ya. Feeling gue, Iya. ya ini mungkin nggak kelihatan ya. Tapi kan sempet Pak Dudung ini sempat ketemu Pak Prabowo nih 2022. Ya. Mungkin kalau Pak Prabowo menjabat sebagai presiden, beliau mau jadi Menhan. Mungkin gitu. Terus sempat dengar-dengar juga gitu. Tapi ini sampai ini kita syuting belum terbukti sih ya. Katanya ada isu juga gitu kalau Jenderal Dudung ini ketika udah memasuki masa pensiun, dia akan menggantikan Pak Budi Gunawan menjadi kepala BIN. Katanya ada yang bilang seperti itu gitu kan. Wah, katanya ada, terus dari sisi lain ada yang bilang, wah, kok orang atau tokoh kesayangannya ibu gitu kan, kok digeser gitu, padahal secara jabatan dia tuh termasuk salah satu kepala BIN terlama loh. Lumayan lama, lebih dari 5 tahun ya kalau nggak salah ya, kalau gue hitung gitu. Jadi kalau untuk penyegaran gitu kan, mungkin banget aja sih, mungkin banget gitu kan. Itu kalau misalnya ya gue setuju. Dan kalau ngelihat kenapa Pak Jokowi
apa ya, sampai melantik orang yang katanya sering mengkritik beliau gitu ya Iya. selama ini. Kayaknya dia ikut pahamnya Sun Tzu kayaknya. Oh gitu. Apa tuh? Keep your friends close and your enemy close. Wah, iya betul. Gitu kayaknya. Emang siapa yang sering ngeritik? Si yang baru dilantik ini siapa? Oh, sering ngeritik ya? Sorry Jenderal Agus belum Subianto hafal. ya? Yes, exactly. Oh iya. Tapi terlepas dari sering mengkritik atau enggak, memang nggak bisa dipungkiri kalau ini istilah media nih, geng Solo, geng Solo ya, itu emang banyak menempati posisi-posisi strategis saat ini gitu kan, mulai dari, ya kan, mulai dari Kapolri, Pak Listio Sigit, Panglima TNI yang sebelumnya, Ya. Pak Hadi, itu juga kan dinasnya di Solo juga kan, di Adi Sumarmo. Sebenarnya bukan Solo, Boyolali ya waktu itu ya, Boyolali gitu kan. Jadi Di Solo itu terasa selalu buruk ya. iya jadi tapi kalau misalkan balik lagi nih Lin, misalkan ketika lu jadi seorang tokoh gitu, pasti lo akan menempatkan posisi-posisi strategis sama orang-orang deket lo nggak? Oh iya, pasti. Otomatis ya? 100% sih. Oh gitu. Nggak mungkin enggak. Karena mau nggak, ya kalau misalnya bicara posisi strategis ya, Iya. itu kan hubungannya dengan proyek yang kita bakalan kerjain. Negara lagi. Iya, dengan keuangan Iya, gitu. Kalau kita nggak bisa percaya ya semua proyeknya bakalan gagal gitu kan. Iya. Ya enggak sih. I don't know. Tapi I think itu langkah yang sangat-sangat cerdik. Berarti bisa dibilang penempatan tokoh-tokoh ini gitu adalah right man in the right place, ya kan? In the right time. Iya kan? I think so. Nggak Yeah. mungkin nggak ada strategi Yeah. di balik pelantikannya sih. Ya orang kan banyak yang komentar kayak ini udah mau kelar kok jabatannya masih aja ada apa? Menempatkan posisi-posisi. Benar gitu ya. Pasti Ada ada maksudnya, alasannya. ada tujuannya pasti. Iya. Kita lihat Jenderal Dudung bakal jadi apa. Yap, Nggak mungkin duduk dan bertani saja. nggak mungkin. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke berita ketiga. Oke, berita ketiga itu kita kawal KPK aja ya. KPK. Dari CNN Indonesia, Firly Bahuri tinggalkan, ini yang kemarin nih. Ini berita kemarin. Firly Bahuri tinggalkan Bareskrim usai 10 jam diperiksa di kasus. Wah, lama juga ya? Mungkin ini banyak ngopinya gitu. Ngopi hardis. Intinya di sini beliau ini sudah diperiksa oleh penyidik di lantai 6 Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Tipikor ya. Iya. Di highlight. Ketua Tipikor KPK, lah ya. ketua KPK tapi diperiksanya di Tipikor. Iya, betul. Direktorat Tipikor, luar biasa. Nah, tapi dia tuh nggak mau ketemu wartawan setelah selesai. Kenapa ya? Nah, kalau gue tuh selalu punya keyakinan nggak, orang tuh kalau misalnya benar, pasti berani. Berani karena benar. Yes, exactly. Apakah ini artinya ada yang nggak benar? Gimana gak? Kan nggak mungkin dong dia malu, nggak mungkin dong sama wartawan ya kan. Nah, tapi gini, terlepas benar atau enggak mungkin ya dia buru-buru mau ke suatu tempat, entah tempatnya itu lapangan bulu tangkis gitu kan, ya kan. Membersihkan sesuatu. Iya. Atau gini, 10 jam tuh kan kadang diperiksa kan pegel gitu. Jadi kayak orang tuh butuh relaksasi, pengen aduh udah deh jangan nanya-nanya aneh-aneh gitu kan. Gue rasa kalau melihat dari apa yang terjadi hari ini, di Iya. mana rumah beliau itu kan lagi diperiksa nih hari ini. Iya, digeledah ya, di Kertanegara ya, dekat Iya. rumahnya Pak Prabowo berarti ya. Betul. Iya. Kalau misalnya melihat rentang waktu antara Iya. kemarin sama sekarang, which is hari ini dia di, gue nggak tahu ditayangin kapan ya, tapi biar pemirsa aja, kalian juga tahu bahwa Pirsawan. ini hari yang sama ketika kita tapping ini adalah hari yang sama pada saat rumah dari Firly itu dicek ya, Iya, diperiksa digeledah ya, ya kan. digeledah. Kalau melihat rentang waktu antara dia setelah selesai diperiksa sampai diperiksa di Iya. Tipikor lalu di rumahnya, mungkin dia pulang buru-buru nggak ketemu wartawan itu karena dia harus membersihkan sesuatu di rumahnya. Beres-beres mungkin berantakan Beres-beres, maksudnya betul. gitu kan ada kemungkinan wartawan Ngepel datang gitu ya. iya kan teman-teman rekan sejawat apalah kita nggak tahu datang mungkin nyapin beres-beres gitu maksudnya. Cuman ada satu hal yang pengen gua highlight ya. Emang terperiksa bisa request tempat ya?
Mungkin apa dia pengen diperiksa di tempat yang homey, yang nyaman gitu loh. Ya, ada sofanya lebih. Iya gitu. Ini kurang nyaman nih, pengen di sini aja request gitu kan. Yang gue tahu sih kalau misalnya masih saksi ya, kalau misalnya saksi, terus dia saksi punya pernikahan. Bukan ya? Bukan dong. Kalau misalnya saksi, dia tidak punya alasan yang sesuai dengan kepatutan, artinya nggak masuk akal ya gitu, dia nggak datang karena untuk datang untuk bersaksi. Itu sebenarnya ada undang-undangnya bahwa kesaksian itu bahkan bisa dilakukan di rumahnya sendiri. Oh boleh di rumah gitu ya? Didatengin jatuhnya gitu. Jadi tapi kalau request itu gue nggak tahu tuh. Nggak boleh apa enggak kita nggak tahu ya? Nggak tahu, nggak ngerti. Mungkin kalau masih lingkungan polisi juga mungkin boleh ya, gue nggak tahu ya. Sesuai mungkin masih wilayah itu kan masih wilayah sebenarnya. Masih wilayah penyidikan sih. Jadi ya mungkin boleh. I don't know. So menurut lo kalau misalnya sampai sudah diperiksa 10 jam, tidak mau ketemu ke wartawan, lalu hari ini diperiksa rumahnya digeledah, apakah beliau did something? Ya benang merahnya pasti ada gitu, dan dia nggak mau ngasih penjelasan ke wartawan, biar nanti penyidik aja ya yang ngasih keterangan, mungkin maksudnya gitu. Menurut kalian? Firly Bahuri melakukan pemerasan nggak? Meres baju ya kan udah ada pengering zaman sekarang, ngapain meres gitu kan. Dia itu udah banyak kasus loh sebenarnya Pak Firly Bahuri ini. Kenapa ya kok ini banget ya, kayaknya temen ini lucu deh. Gue punya teman, kebetulan teman kuliah gue itu kebetulan jaksa salah satu KPK. Kemarin waktu gue kebetulan kuliah hukum kan gitu. Jadi teman gue adalah salah satu jaksa yang ditempatkan di KPK. Waktu kemarin bulan puasa kita ada acara bukber, ketemuan, udah gitu gue ngobrol nih sama temen gue yang di jaksa. Even di lingkungan KPK sendiri gitu ya. Itu sebenarnya mereka sendiri enggak banyak ngobrol tentang hal ini, tentang Pak Firly Bahuri. Kenapa? Mereka merasa gue nggak tahu ya, ada sense of takut atau gimana, karena kasusnya bukan kasus ya, kan ada sejarah di mana banyak yang dipindahkan juga ya, dikeluarin gitu dari KPK. Gue nggak tahu apakah itu menjadi salah satu alasan kenapa di dalam KPK sendiri banyak yang bungkam. Nanti kalau gue ngomongin nanti gue dipindah, wah gitu kan. Iya, tapi teman gue sendiri juga kayaknya kayaknya nggak tahu ya, kita nggak tahu juga ya gitu kayak. Jadi kayak bungkam lah dengan situasi yang terjadi di KPK. Entah mungkin ada kubu A, kubu B, atau mungkin ketakutan juga mungkin nanti dipecat gitu. Dipindahkan, udah di posisi enak-enak, dipindahin ke tempat yang gak enak kan, aduh jangan sampai gitu. Betul. Kan. Jadi kalau misalnya pun kita melihat kondisi Pak Firly Bahuri sekarang kan sudah menjadi ya kalau sampai terperiksa ya istilahnya. Terperiksa ya, gue nggak tahu ya, karena kan beliau ini sudah digeledah gitu rumahnya kan. Gue nggak tahu apakah sudah naik lidik atau gimana, gue nggak tahu. Tapi harusnya kan ada, kalau memang orang-orang KPK ini merasa ada sebuah kebenaran gitu yang harus dibuktikan, harusnya ada yang speak up, menurut gue ya gitu. Karena itu aja, untuk kemajuan lembaganya sendiri gitu kan. Exactly gitu. So gue mah jadi wondering nih, ini KPK nih kok nggak ada yang speak up sih gitu. Ayo dong gitu, kayak nggak ada yang di interview juga di podcast mana gitu. Sekarang kayak nggak terlalu banyak yang berani untuk speak up. So kita lihat ya ke depannya, apakah KPK masih layak untuk dipercaya? Mudah-mudahan ya. I don't know. ADK, ada apa dengan KPK? Gitu. Kita harus mengawal hal ini loh, karena ya untuk membuat Indonesia maju kan kita intinya tuntaskan korupsi. Kalau misalnya institusi yang harusnya memberesi korupsinya sendiri berantakan kayak gini, gimana kita mau percaya gitu? Apalagi masyarakat saat ini lagi fokus ngurusin fokus capres ya kan. Exactly. Nanti yang kayak urusan kayak gini-gini nih takutnya malah nggak kepantau ya kan sama masarakat gitu. Oke lah kalau gitu
ya. Ya. Baik. Sekian ribet hari ini. Jangan lupa sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Oke? Bye-bye. Bye-bye.